satelit beam dan coverage pattern, dan ini biasanya berhubungan dengan stasiun bumi, gitu ya. Jadi eh, yang menjadi tujuan dari pembahasan ini adalah jika kalian nanti itu akan kalian menjadi bagian dari orang yang memilih 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 link satelit gitu yang ditawarkan oleh para marketing itu, kalian bisa paling tidak membaca coverage pattern ini. Kalian bisa membaca coverage pattern ini dan mengerti makna yang tergambar di dalam pattern-pattern itu gitu ya. Itu yang menjadi tujuan utama dari pembahasan tentang satellite beam coverage pattern ini. Ya, pertama kali yang ingin saya bahas adalah tentang ini. Jadi ini kita pakai rumus jadi ini saja. Jadi ini adalah gain, gitu ya. Jadi kalau kalau saya punya persamaan apa persamaan parabola seperti ini, gitu. Jadi langsung saja rumus jadinya adalah karena kita langsung saja pakai rumus jadi ini kita kita tidak melihat fisikanya, gitu ya. Proyek fisikanya tidak penting bagi kita. Yang penting kita bisa memanfaatkan rumus ini dengan benar gitu. Ini jadi G itu adalah gain, kemudian D ini adalah apa? D ini diameter ini diameter dari parabola, dan F ini adalah titik fokus yang panjang titik fokus yang dihitung dari pusatnya parabola gitu. Dan kemudian lambda ini adalah panjang gelombang ya. Yang ingin ditekankan pada persamaan ini adalah bahwa ternyata gain itu sangat linear dengan diameternya gitu. Jadi misalnya gainnya itu naik 3 dB, naik 3 dB itu sama dengan naik 2 kali lipat ya. Berarti D-nya, kalau kalian ingin mendapatkan gain 3 dB, 3 dB itu sama dengan 2 kali lipat, itu artinya bahwa kalian harus menaikkan diameter 2 kalinya gitu. Jadi kalau kalian punya antena dengan parameter dengan diameter 1 meter, kemudian kalian ingin menaikkan gainnya menjadi 2 kali lipatnya, berarti an- diameter antena itu harus menjadi 2 kalinya, sehingga harus menjadi berapa? Kalau tadi 1 meter, 2 meter gitu. Itulah yang ingin saya tekankan pada persamaan ini. Dan ini harus kalian luar kepala. Karena pada saatnya nanti kalian akan menjadi orang lapangan yang sudah tidak perlu pegang-pegang buku lagi, tapi kalian harus hafal ini. Bahwa gain dari antena parabola itu sangat berbanding lurus dengan diameternya gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya ingin tambahkan lagi rumus F ya. Rumus F ini adalah ini. Jadi jarak antara pusat parabola dengan titik fokusnya itu, titik fokusnya. Itu dirumuskan dengan ini. Dirumuskan dengan akar dari faktor kualitas yang secara pendekatan diberikan angka 2,3 gitu. 2 sampai 4 lah. Ini biasanya bukan 2,6 ya. 2,6, kemudian D ini adalah diameter dari antenanya gitu. Jadi titik fokus itu jarak dari pusat parabola ke fokus itu dirumuskan seperti ini. Akar dari faktor kualitas dikalikan dengan diameternya kuadrat dibagi dengan 16 itu. Nah, sebagai tambahan pengetahuan bagi kalian bahwa Q, Q itu faktor kualitas dia, itu cara mencarinya adalah FC itu adalah parabola itu dicun pada frekuensi berapa. Kemudian F2 itu frekuensi terbesar yang masih bisa dipakai, dan F1 adalah frekuensi terkecil yang masih dipakai. Jadi yang terletak di antara frekuensi pusat ini itu. Nah, nah pertanyaannya adalah seberapa seberapa F2 dan F1 ini ya tergantung dari keperluan karena dihubungkan dengan SWR gitu. Jadi SWR berapa gitu yang diinginkan agar supaya antena ini bisa dipakai gitu. Karena itulah kemudian tergantung dari desainnya. Untuk apa gitu ya, antena itu. Dan ini kini menjadi sangat sangat krusial penting jika antena parabola dipakai untuk mancar. Kalau untuk menerima tidak begitu penting. Persoalannya adalah kalau dia mancar itu harus match betul kan, harus match. Kalau tidak match bisa bisa rusak itu si power amplifier itu.
Oke, ini contohnya seperti ini. Jadi antena parabola gitu ya, saya mempunyai antena parabola sekitar dengan diameter sekitar 1 meter, 0,9554 meter. Dengan faktor kualitas 2,6 bekerja pada frekuensi WiFi 2,4 itu. Nah, kemudian kita menghitung panjang gelombangnya. Seperti kita ketahui bahwa panjang gelombang adalah kecepatan gelombang elektromagnetik yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 ya, meter per detik dibagi dengan frekuensi. Nah, kalau rumusnya itu, kalau frekuensinya dikonversi menjadi giga, ini bukan 3 kali 10 pangkat 8. Jadi kecepatan gelombang elektromagnetiknya menjadi hanya 300 gitu. Jadi nolnya dikurangi berapa ini? 300 dikurangi berapa? Dikurangi 5 ya. Ya, seperti itu. Itu bisa seperti ini. Nah, sehingga pada saat kita menghitung panjang gelombang dari WiFi 2,4 giga itu ternyata ini ketemunya 12,5 senti ya, 12,5 senti. Oke. Nah, sehingga kita bisa menentukan berapa titik fokusnya apa di mana kita memasang antena yang sesungguhnya itu di titik fokus di parabolanya gitu ya. Ketemulah di 0,3 meter, 0,4 meter lah itu. 0,4 meter terhadap titik pusat parabolanya gitu. Nah, itu kalau kemudian kan kalau seandainya diminta berapa gain dari parabola yang kalian desain itu, ya langsung ketemu ya kan? Ya toh? Jadi gainnya adalah yang 4 kali 3,14 itu pi dikalikan dengan diameternya berapa tadi sudah diketahui 0,9554 kemudian kali apa ini F. F itu adalah jarak fokus terhadap pusat parabola 0,38514 itu dan kemudian dibagi dengan panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya 12,5 sentimeter. Ini harus meter ya, dalam satuan meter gitu. Sehingga ketemulah gainnya dalam 29579 linear. Berapa desibel? Ya tinggal di log kemudian dikalikan 10. Ketemulah gainnya itu 24,7 desibel. Tuh. Nah, sekarang saya ingin pada pokok persoalan yang tadi kita bahas di depan gitu ya. Seperti ini. Jadi kalian akan pada saat kalian itu memilih, pada saat kalian itu ingin menyewa transpondernya suatu satelit yang itu banyak ditawarkan oleh oleh para marketing yang ada di Indonesia, itu kalian akan selalu disodori gambar seperti ini. Nah, gambar seperti ini menyatakan coverage area kan. Coverage area itu kalian bisa lihat di sini. Jadi coverage area itu adalah ERP. Ini ini satelit Telkom 2 gitu ya, Telkom 2 yang memancar ke arah Indonesia. Jadi, tentu saja tidak hanya ke Indonesia, dia sampai ke India juga gitu. Jadi artinya kalau orang India pakai juga bisa gitu. Dan kalau kalian melihat ini, itu kalian bisa lihat di sini bahwa semakin ke tengah itu nilainya semakin besar. Dan yang penting lagi ini ya, bahwa apa makna dari ini? Apa makna dari angka-angka ini? Ini EIRP. Dan perlu kalian ketahui bahwa EIRP ini bukan EIRP itu apa sebenarnya? Kita sudah pernah belajar EIRP minggu lalu ya. Kita belajar EIRP minggu lalu. EIRP itu kan satuan yang ada pada pemancar kan. Lu tadi kan bilang, lo ini katanya yang ada di bumi. Kok satuan pemancar? Iya. Jadi ini menyatakan bahwa si satelit itu kan mempunyai antena array. Antena array itu kemudian si antena array itu di atas itu didesain mengarah ke suatu daerah gitu ya, mengarah ke suatu daerah gitu sehingga jadi kita tidak urusan yang di bawah itu urusanmu gitu. Ya kalian punya teori tentang link budget kan? Jadi yang jelas itu kalian akan mengetahui bahwa bahwa satelit itu memancar dari atas sana ke bawah dengan kekuatan ini, dengan kekuatan yang tergambar
ini angka-angka ini gitu ya. Jadi hati-hati bahwa ini bukan angka yang ada di bawah ini. Ini justru angka yang ada di satelit itu. Hati-hati ya. Jadi ERP itu angka yang ada di atas satelit itu. Nah, bagaimana itu sampai di bawah sehingga kalian harus menghitung flux density kan? Nah, menghitung flux density itu perlu dengan cara ya mengetahui apa itu free space loss FSL-nya, free space loss kalian bisa hitung kan seberapa jauh jarak satelit itu ke tempatmu, ke tempat stasiun bumimu gitu ya. Nah, seperti itu yang ingin saya sampaikan di sini. Betapa pentingnya angka ini gitu. Angka ini kamu harus jangan salah mengartikan ini bukan besaran yang ada di bawah. Ini besaran yang ada di satelitnya gitu. Oke, itu satu gitu ya. Satu. Yang kedua, contoh misalnya yang gampang aja, katakanlah yang kontur yang coverage area yang warna hijau, 40 desibel watt. Nah, 40 desibel watt itu berapa watt itu coba? Jadi kan sama dengan 10 pangkat 4 ya, sama dengan 10 kilowatt. 10 kilowatt, hati-hati ya, 10 kilowatt. Pertanyaannya adalah apakah satelit itu punya power sampai 10 kilowatt? Enggak, hati-hati. Jadi yang 10 kilowatt itu dibantu oleh pengarah antena pengarah gitu, oleh antena beam. Jadi dibantu oleh gennya antena gitu. Hati-hati, gitu ya. Jadi ya ini bukan menyatakan bahwa semua kalau seandainya kalian melihat ini adalah bilangan yang ada di powernya antena, ini kan sudah kita bahas ya bahwa untuk meningkatkan apa powernya pancaran itu kan bisa ada dua cara dengan menaikkan powernya pemancar atau mempunyai antena yang mempunyai arahan tertentu sesuai dengan tujuan kita gitu. Gitu ya. Nah, sekarang artinya apa kalau balik lagi? Jadi ini harus kalian kalian ingat betul ini bahwa angka ini bukan menyatakan power yang ada di satelit. Kan satelit itu maksimum hanya 100-200 watt lah maksimum. Dan di atas sana itu pakai aki ya, pakai apa? Pakai array pakai eh, solar solar array gitu ya. Pakai solar pakai apa? Solar itu loh. Pokoknya pakai baterai lah gitu, pakai baterai yang tergantung dari sinar matahari itu. Nah itu semua artinya nggak mungkin. Tadi kan kalau seandainya 40 desibel watt itu kan sama dengan 10.000 watt, nggak mungkin. Jadi kalian harus sampai di situlah apa berpikirnya gitu. Jadi nggak mungkin 40 desibel watt itu. Ini apa? Dibantu dengan apa? Gainnya antena gitu. Ya, oke. Nah, kemudian ada lagi gambar yang lain gitu. Misalnya ini, gambar yang lain ya, ini misalnya. Jadi selain selain IRP itu kemudian yang paling luarnya ada ini, ada ini ya. Nah, ada angka-angka ini gitu. Jadi ada kontur luar yang ada angka-angka ini. Ini 0 derajat, 5 derajat, dan 10 derajat. Ini adalah elevasi. Jadi elevasi itu maknanya bahwa di daerah-daerah sepanjang sepanjang lingkaran ini gitu ya, itu elevasinya akan menjadi nol. Artinya dia benar-benar tidur itu antena itu untuk bisa melihat melihat si satelitmu ini gitu. Satelit yang akan kamu sewa gitu. Nah, agak masuk sedikit 5 derajat, agak dongak sedikit. Kemudian masuk sedikit, agak dongak lagi 10 derajat bisa gitu. Jadi makanya kalau kalian main-main ke Eropa, itu sistem yang memanfaatkan satelit geostasioner itu pasti mengarah ke utara dengan tidur gitu ya. Dengan benar-benar sudah hampir tidur begitu posisinya gitu ya. Karena memang ya semua satelit geostasioner itu kan ada di ekuator, ada di ekuatorial gitu. Karena itulah kemudian ada angka ini gitu. Jadi ya, angka-angka ini menyatakan bahwa ini menyatakan elevasi. Jadi sudut elevasi gitu ya. Nah, apa itu sudut elevasi? Ini coba di ini ya. Jadi untuk jadi kalau kalian
mengukur sesuatu apa, untuk mengetahui posisi dari satelit, itu yang dipentingkan hanya dua sebenarnya. Jadi ini posisimu di sini, kamu melihat benda langit di sini, gitu ya. Dan itu kemudian bagaimana benda langit itu kamu lihat dongaknya sendongak apa, itu dikatakan sebagai elevasi. Jadi semakin ke atas, semakin sampai ke tegak lurus ke atas ini, dia dikatakan sebagai elevasi 90 derajat itu. Dengan makanya tadi kan dikatakan bahwa hampir 10 derajat itu kan berarti kan benar-benar tidur itu si apa antenamu itu seakan-akan eh, tidur dekat dengan tanah gitu untuk bisa memandang benda langit ini, benda langit satelit itu ya. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi parameter yang namanya azimut. Azimut itu ukurannya adalah utara. Jadi kamu berdiri di sini, kemudian utaranya itu nol. Nah, dia berputar searah jarum jam, ya. Searah jarum jam, ketemulah sampai balik lagi ke sini 360. Jadi kalau azimut itu 0 sampai 360, nah kalau elevasi 0 sampai berapa? 90 gitu ya. Oke, itu sekedar tahu saja tentang istilah azimut dan elevasi, ya. Terus kemudian apa lagi nih? Tidak banyak ingin ya yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Ini juga salah satu contoh gambar-gambar itu ya. Jadi yang lingkaran luar ini adalah menyatakan elevasi gitu. Ini angka-angka elevasi. Dan yang di dalam ini adalah ini ERP gitu ya, ERP. Artinya apa? Bahwa ERP besar itu berarti di daerah situ mempunyai kemungkinan dia mempunyai sinyal yang lebih besar gitu. Kalau berdasarkan desain dari antena array-nya satelit itu. Oke. Nah, sekarang ini saya mempunyai ini ya. Jadi sudah saya katakan tadi kan bahwa kalian harus memilih tempat tempat kalian itu. Jadi kan satelit itu kan mempunyai coverage area sendiri-sendiri tuh. Jadi kalian harus mencari satelit yang memang apa mencakup wilayah di mana tempat kalian akan memakai gitu. Itu kalau bila kan satelit kan banyak gitu ya, satelit banyak dan kalian bisa memilih salah satu di antaranya kalau ingin menyewanya. Artinya dasar kalian memakai satelit coverage beam itu adalah angka yang paling besar. Tempat kalian ada di kota mana dan mempunyai longitude dan latitude di mana dan itu harus mempunyai angka EIRP sebesar-besarnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini tadi yang pernah kita bahas di depan tadi itu ya. Jadi nah tadi itu kan pertama yang paling besar itu pasti di tengah ya. Jadi kan yang besar itu pasti di tengah dia. Nah, tadi ini aja lah. Ya toh. Semakin ke tepi dia semakin kecil gitu. Semakin ke tepi dia semakin kecil. Nah, sekarang saya ingin menghubungkan dengan diameter antena karena kan kalian harus mempunyai sistem handal kan. Nah, bagaimana caranya meskipun itu ERP-nya lebih kecil tapi mempunyai mempunyai sinyal yang sama yang sampai ke receiver kalian itu. Makanya kemudian misalnya sebagai contoh gitu ya, penurunan 3 desibel seperti saya katakan tadi kan 3 desibel. Misalnya dari 45, tapi yang ada di situ, yang ada di kotamu itu hanya mempunyai ERP 42 sehingga 3 desibel tuh. Nah, artinya berarti kan agar supaya jadi 45 desibel itu berarti kalian harus apa? Balik lagi ke rumus ini kan. Rumusnya mana tadi? Rumus gain tadi gitu ya, rumus gain dan ini. Jadi rumus ini menjadi penting ini. Jadi rumus gain dan diameter itu ya. Sehingga kalau kalau saya katakan tadi bahwa gainnya itu mesti naik 2 kali lipat, berarti kan diameternya juga naik 2 kali lipat gitu. Tuh, itu maksud saya gitu ya situ.
Oke. Ya, artinya apa? Misalnya, ini sebagai contoh di sini ya, akan diperlukan diameter 2 kali lipat karena untuk menaikkan gain 3 dB, gitu ya. Jadi, ya, nah kalau 6 dB ya tinggal kali, 4 kali gitu loh. Jadi kalau kalian ingin menaikkan menjadi 6 desibelnya, itu berarti kan ya diameternya harus 4 kali lipatnya gitu. Gitu ya. Nah, ini juga begitu bahwa ERP ini kan 45 desibel watt itu ya. Itu jadi Kak, seakan-akan si satelit itu memancarkan ini 31 kilowatt gitu loh. Hati-hati, bukan ini, bukan. Ini ERP itu kan ditambahi dengan gain antena itu yang penting itu ya. Hati-hati di sini. Jadi angka ini, angka 31,622 watt itu sama dengan 31 kilowatt itu bukan angka yang muncul dari rangkaian elektronik power amplifier yang ada di satelit, bukan loh, hati-hati. Dia dia ditambahi, jadi memang betul bahwa dia ada pemancar di sana, tapi pemancar itu tidak lebih dari 100-200 watt lah di satelit itu. Nah, ditambah dengan apa? Antena beam gitu. Jadi antena gain gitu, gainnya antena sehingga dia seakan-akan dia memancar sebesar 31 kilowatt gitu seperti ini. Ya. Ya, begitu yang ingin saya sampaikan yang penting dan yang harus kalian hafal gitu ya. Jadi saya memang tidak ingin memberikan kalian bahan yang berat-berat gitu, tapi bahan yang aplikatif gitu, bahan yang sangat-sangat applicable. Applicable benar ini kalau kalian ingin menyewa transponder satelit itu, misal begitu kan. Jadi karena itu kan tadi saya katakan bahwa yang ingin saya sampaikan pada pada pertemuan sore ini adalah bagaimana kalian membaca coverage area dari suatu satelit komersial yang ditawarkan gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah apakah benar bahwa dia itu mengirimkan power sampai 31 kilowatt tadi itu kan? Enggak, ternyata tetap aja tidak besar-besar amat itu. Powernya paling-paling hanya beberapa ratus watt. Tapi ditambah dengan gain dari antenanya gitu. Tadi itu kalau nggak salah kita sudah menghitung mana ya? Oke. Nah, ini ada tambahannya ini penting. Itu kan. Jadi pada prakteknya ini penting ini. Kalian baca ini ya. Jadi pada prakteknya 43 desibel watt dapat dibangkitkan dengan daya pemancar satelit sebesar ini. Jadi satelitnya itu hanya mancar 200 watt dan memang hanya cuma mampu segitu. Oh, dia kan pakai aki lah gitu ya. Aki yang dikirimkan diantarkan ke sana ke orbit geostasioner satelit itu. Dikirimkan ke sana gitu. Gitu kan? Jadi dianya 200 watt itu sama dengan 23 desibel watt. Ditambah dengan gain gainnya satelit 22. Nah, karena dia memakai satelit yang seperti parabola gitu. Jadi antena seperti parabola itu seperti sekitar segituan lah apa sih besarnya gainnya itu ya. Mana tadi? Ini kan 24,7 gitu. Jadi ya sekitar 20 desibel itu biasa kalau parabola gitu ya. Biasa itu. Itu yang ingin saya sampaikan itu di situ. Jadi artinya bahwa antena parabola itu memang gainnya sangat besar gitu ya. Gainnya sangat besar dan itu penting untuk satelit karena satelit itu ternyata tidak lebih dari 200 watt itu si power pemancarnya tidak lebih dari 200 watt, gitu kan? Nah, ditambah dengan gain ini, jadi seakan-akan gede banget, seakan-akan itu kilowatt gitu ya, padahal enggak. Karena dia dibantu oleh gainnya antena gitu.
Ya, baik sampai di sini eh, yang ingin saya sampaikan, yang harus kalian ingat betul gitu ya. Jadi benar-benar kalian ada manfaatnya untuk ikut kuliah saya. Karena harus ada yang dihafal dan itu menjadi apa menjadi sesuatu yang manfaat betul pada saat kalian memilih transponder mana dari satelit apa yang akan kalian sewa nanti seandainya akan menyewa satelit. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin sementara masih belum ada. Oke, kalau tidak ada, ini saya switch ya. Jadi ini saya stop. Jadi saya switch dari dari LG ke PJJ. Saya switch. Makanya sekarang yang anak-anak apa LG segera segera absen karena akan segera saya switch. Oke, jadi saya tutup ini. Di yang dari LG saya tutup. Saya pindah ke saya pindah ke PJJ hari Rabu. Ya, oke, segera yang PJJ juga absen. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah saya cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Waalaikumsalam Pak Terima Guna. kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Pak.